Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi gerak parabola. Adapun tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menghitung ketinggian maksimum, jarak horizontal terjauh, kecepatan dan arah pada titik tertentu dari gerak parabola. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah melakukan eksperimen dengan melakukan simulasi dari gerak parabola, dan kalian telah berdiskusi dalam kelompok. Nah, poin penting dari aktivitas pada pertemuan sebelumnya adalah bahwa ketika sebuah benda dilemparkan atau ditembakkan dengan lintasan yang berbentuk parabola, maka kecepatan selalu kita pecahkan menjadi kecepatan komponen X, ya, Vx, dan kecepatan komponen Y. Dan ini adalah V-nya, ya. Kita selalu uraikan menjadi dua komponen, Vx dan Vy. Dan ketika kalian perhatikan Vx, ini ya Vx ya, Vx1, lalu Vx2, Vx3, panjang vektornya selalu sama. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan pada komponen kecepatan sumbu X. Jadi, Vx selalu konstan. Nah, kemudian ketika kita mengamati Vy, komponen Y ya, berarti ini Vy1, Vy2. Nah, Vy1, Vy2, dan Vy3 itu selalu berubah-ubah. Oke? Nah, tergantung dengan lokasinya. Ya. Berarti Vy itu tidak konstan. Artinya, dia memiliki perubahan kecepatan. Dari panjang panah ini kamu lihat kecepatannya selalu berubah-ubah di setiap titik. Berarti dia memiliki perubahan kecepatan, atau dengan kata lain dia memiliki akselerasi. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa komponen arah X itu adalah GLB, komponen kecepatan arah Y itu adalah GLBB. Bagaimana cara menguraikan komponen X dan komponen Y dari kecepatan? Kita ambil contoh misalnya pada gambar di bawah ini, ya, sebuah meriam menembakkan peluru dengan kecepatan V ya, dengan sudut 60 derajat. Ini ya 60 derajat. Untuk menghitung komponen Vx dan ini komponen Vy, saya boleh gambarkan sebuah segitiga. Ini adalah sudutnya, theta. Ini adalah V-nya, ini adalah Vx, ini adalah Vy. Sama ya? Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kalian menghitung Vy, ya, jadi Vy itu sama dengan Vy itu kan di depan sudut ya. Semua yang di depan sudut kita menggunakan sin ya. Jadi Vy sama dengan V kali sin theta, karena ini di depan sudut. Vx itu di samping sudut. Jadi Vx sama dengan V cos theta. Oke. Nah, perlu kalian ingat kembali bahwa komponen X ini selalu tetap, tidak pernah berubah di sepanjang lintasan. Maka komponen X itu GLB tetap. Namun komponen Y itu berubah-ubah atau termasuk GLBB ya. Atau karena dia vertikal ya. Maka dia memiliki percepatan yang sebesar percepatan gravitasi G ya. Sehingga dinamakan gerak jatuh bebas juga ya, karena dia lintasannya berbentuk vertikal ya. Nah, kenapa G-nya bernilai negatif? Karena diperlambat. Ya, karena diperlambat. Ya, jadi ketika dia ditembakkan menuju ke tinggi maksimum, dia diperlambat. Namun
sampai mencapai ketinggian maksimum, maka VY-nya itu 0 ya. Jadi H maksimum itu didapatkan ketika VY sama dengan 0. Oke, nah setelah VY sama dengan 0 dan kemudian peluru jatuh ke bawah, maka dia akan dipercepat sehingga gravitasinya atau akselerasinya sudah tidak negatif lagi tapi menjadi positif. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sebelumnya, kita bisa simpulkan rumus-rumus yang akan digunakan untuk gerak parabola. Oke, yang pertama adalah posisi. Untuk arah X, posisi berarti jarak, ya. Berarti jarak terhadap sumbu X. Oke, jadi ini jarak horizontal. Maka posisi kalau dia GLB ya, GLB ya arah S ya. GLB maka jarak berarti S sama dengan V kali T. Nah, V-nya V yang mana? V yang horizontal berarti Vx. Ya, Vx. Nah, kalau arah Y, maka ini adalah ketinggian ya. Ini adalah GLBB. Nah, untuk mencari ketinggian, maka kita bisa menggunakan rumus S sama dengan V. V0Y ya, karena kecepatan awal V0Y kali T plus setengah AT ya. A-nya kan negatif kan, karena dia naik ke atas ya. Jadi min G T kuadrat. Oke. Nah, kalau kecepatan maka ini adalah kecepatan arah X, ini adalah kecepatan arah Y. Oke. Untuk mencari kecepatan arah Y maka sama dengan ya, VTY ya. Sama dengan V0Y plus min GT ya. Oke. Nah, untuk arah X tidak ada percepatan, maka A sama dengan 0. Untuk arah Y, percepatannya sebesar G. Ya. G itu akan bernilai positif jika benda ke atas. Karena dia akan bernilai positif jika benda itu G-nya ya, jika benda itu ke bawah. Jatuh. Dia akan bernilai negatif jika ke atas. Ya, naik. Artinya semakin lambat. Jarak horizontal yang terjauh yang dapat dicapai itu kita beri nama range ya, range. Oke, sedangkan tinggi maksimum ya, tinggi maksimum itu kita beri simbol H. H itu didapat ketika VY-nya sama dengan 0 ya. Ketika komponen Y-nya ya, kecepatan komponen Y-nya 0, maka kita anggap dia mencapai titik maksimum ya, atau ketinggian maksimum ya, H ya. Oke, dan dari eksperimen kalian sudah lakukan kemarin, yang sudah kalian lakukan kemarin didapati bahwa range maksimum didapatkan ketika sudutnya sebesar 45 derajat. Maka akan mencapai jarak horizontal yang paling jauh. Oke, contoh soal pertama ya. Sebuah batu dilempar pada saat T sama dengan 0 dengan kecepatan 20 meter per second dengan sudut sebesar 45 derajat. Jadi saya gambarkan ini permukaannya. Terus ini dilempar T-nya ya, 20 meter per second. Oke, lalu ini 45 derajat. Maka kita uraikan ya. Jadi Vx, Vy. Oke, nah Vx karena ini kecepatan awal ya, jadi V0x, V0y ya. Jadi V0x sama dengan V kali cos 45 sama dengan V-nya itu 20 kali cos 45 setengah akar 2 sama dengan 10 akar 2. V0y
sama dengan V kali sin ya. Kan di depan ya, sin. Sama dengan 20 kali setengah akar 2 sama 10 akar 2. Oke. Kemudian pertanyaan pertama adalah komponen horizontal dan vertikal dari perpindahan. Tentukan A komponen horizontal dan D vertikal dari perpindahan dan kecepatan pada waktu T sama dengan 1 second. Jadi ketika T sama dengan 1 second ya, maka Vtx itu tetap sama karena dia konstan kan. Jadi Vtx-nya tetap 10 akar 2. Tidak berubah karena kecepatannya tetap GLB ya. Tapi Vty-nya itu akan berubah. Oke. Nah, bagaimana cari Vty-nya? Berarti V0 Y min GT ya. Karena dia ke atas kan. Maka V0Y-nya sebesar 10 akar 2 kurangi dengan gravitasi 10 kali 1 detik. Maka 10 akar 2 kurangi 10. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan, kan dia tanya komponen horizontal vertikal dari perpindahan dan kecepatan. Nah, perpindahan berarti S-nya. Nah, kalau S-nya ya, S pada jarak pada sumbu X, maka Vty kali dengan T kan, V kali T. Maka jawabannya adalah 10 akar 2 kali 1. Tapi kalau perpindahan pada arah Y itu berarti ketinggian. H ya. H sama dengan V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Maka 10 akar 2 kali 1 kurangi dengan setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Maka 10 akar 2 kurangi dengan 5 meter. Ini adalah ketinggiannya ya. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama ketika T sama dengan 2 second. Nah, kalian coba sendiri saja ya. Kalau 2 second berarti kan sama persis ya. Vty-nya, Vtx-nya itu tetap tidak pernah berubah karena dia GLB. Oke. Kalau Vty-nya silakan dihitung dengan rumus yang sama dan ganti T dengan 2 detik. Oke. Terus perpindahannya juga, Sx-nya juga sama, T-nya ganti dengan 2 detik. Yang H juga sama, T-nya ganti dengan 2 detik. Oke, pertanyaan berikutnya adalah berapa tinggi maksimumnya? Jadi ketika sebuah benda ditembakkan, nanti akan mencapai titik maksimum. Titik maksimum ini kita dapat ketinggian maksimum H max kita dapat ketika Vy-nya ya, Vty-nya ya, Vty-nya sama dengan 0. Oke. Nah, berapa ketinggian maksimumnya? Maka kita cari menggunakan rumus GLBB, yaitu ketinggian adalah S ya. S sama dengan V0Y kali T plus, jadi karena dia naik ke atas ya, min G ya. Nah, kita nggak bisa gunakan rumus ini karena kita nggak tahu berapa waktunya kan. Maka kalian bisa cari waktunya dulu dengan menggunakan rumus yang satunya lagi, yaitu Vty sama dengan V0Y minus GT kan. Nah, cari waktunya karena Vty adalah 0 kan. Nah, V0Y nya berapa? Tadi kita sudah hitung ya. V0Y nya kan sama dengan 20 kali cos 45, berarti 10 akar 2. Maka 10 akar 2 kurangi sama 10 T.
Oke, jadi 10 akar 2 sama dengan 10T. Jadi T sama dengan akar 2 detik. Nah, setelah itu boleh masukkan ke sini ya. Maka S sama dengan V0 Y-nya 10 akar 2 juga, karena dia ke atas kan. Ya. Ya, yang digunakan adalah yang V0-nya 10 akar 2 dan 10 akar 2. Jadi 10 akar 2 kali dengan akar 2. Oke, minus 10 kali akar 2 kuadrat. 20 kurangi dengan 10 kali dengan 2. Ini ada setengahnya ya. Ya, setengah. Ya, 2. Maka didapatkan bahwa ketinggian maksimum adalah 10 meter. Oke? Atau kalian boleh pakai rumus satu lagi yang pakai 2AS sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat. Kita cari S-nya, berarti 2 kali min 10 kali S sama dengan VTY ya. VTY kuadrat berarti di posisi ini. Maka ini bernilai 0. 0 kuadrat kurangi sama 10 akar 2 dikuadratkan. Oke, jadi min 20S sama dengan 100 kali 2, berarti 200. Min ya. Jadi S sama dengan 10 meter. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mencari X maksimum? Ini ya. Jadi S maksimum berarti ini ya jaraknya ya. Ini S maksimum, kita nggak tahu berapa. Maka kamu cari waktu. Kita tahu bahwa waktu kembali itu kan 2 kali dari waktu maksimum. T di ketinggian maksimum. Jadi untuk mencapai ketinggian maksimum itu membutuhkan waktu sebesar akar 2, maka kembali juga akar 2. Jadi ini akar 2, ini juga akar 2. Sehingga T total sama dengan 2 akar 2. Nah, sehingga kalau mau cari S, ingat GLBB ya, S maksimum ya. Itu VT X ya, kali dengan T. Maka VTX-nya itu tadi 10 akar 2 juga, kali dengan 2 akar 2. Maka 20 kali 2 sama dengan 40 meter. Ini adalah jarak maksimum yang dapat ditempuh oleh peluru atau projektil yang di atas. Oke, untuk soal seperti ini tidak ada sudut atau kemiringan ya. Berarti bola ini menggelinding dengan kecepatan 2 meter per second. Ya, berarti arahnya atau kecepatannya pasti horizontal ya ini ya. Jadi Vx-nya, V0x-nya ya, V0x-nya sama dengan 2 meter per second. Apakah ada Vy? Tidak ada ya. Jadi Vy sama dengan 0. Oke. Nah, ketinggiannya 1,2 meter. Tentukan komponen kecepatan horizontal dan vertikal ketika meninggalkan meja. Yaitu adalah V0Y-nya. V0Y-nya adalah yang horizontal 2 meter per second. Lalu yang vertikal itu yang V0Y-nya komponennya adalah 0 meter per second. Oke. Nah, kedua, berapa jauh dari meja tersebut bola akan mendarat? Nah, berarti kamu perlu cari berapa waktu tempuhnya. Oke. Jadi ketika kamu dapat waktunya
untuk menempuh 1,2 meter, maka itu akan sama dengan waktu bagi V0 X. Oke ya, jadi kita cari waktu ya. Cari T dulu. T di sini berapa nih? Nah, setelah kamu dapat T di sini berapa, maka kamu akan dapatkan X dengan cara S sama dengan V0 X. V0 X kan sama sepanjang waktu ya. Ingat, yang horizontal selalu GLB ya. Sama sepanjang waktu kali dengan T yang tadi. Oke ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita boleh pakai rumus V. Kalau kita pakai rumus V0, berarti kan S sama dengan V0 kali T min plus ya, karena jatuh ke bawah ya. Plus setengah GT kuadrat. Kalau pakai ini, kalian akan dapat persamaan kuadrat. Mungkin akan lebih susah menghitungnya. Bisa sih, nanti kalian faktorkan persamaan kuadrat. Jadi lebih baik hitung dengan cara menghitung V0-nya dulu. Jadi 2 AS sama dengan bentar, tapi kan V0-nya kan 0 ya. Oh, bisa lah, kita pakai rumus di atas saja. Jadi V0-nya itu 0, maka tidak perlu pakai persamaan kuadrat. Nih, 0. Maka 1,2 sama dengan 0 tambah setengah GT kuadrat. G-nya adalah 10 kali dengan T kuadrat. Sama dengan 1,2. 5 T kuadrat. 1,2 per 5 sama dengan T kuadrat. Jadi T-nya sama dengan 1,2 bagi 5. 0,24. Jadi T sama dengan akar 0,24. Sama dengan 0,49 second. Maka S-nya sama dengan 2 meter per second kali 0,49 second. Maka jawabannya 0,98 meter. Jadi X-nya akan sejauh 0,98 meter. Untuk soal ini mirip dengan soal sebelumnya ya. Berarti kalau kita lihat bahwa pesawat ini dia menjatuhkan bantuan. Berarti V0Y-nya itu sama dengan 0. 40 meter per second itu V0X-nya. Oke. Nah, kamu perlu cari berapa waktunya ketika mencapai target ya. Jadi cari T-nya di sini. Oke. Maka kita hitung S sama dengan V0Y ya, pakai Y ya. Kali T plus setengah. Kenapa plus? Karena dia akan mempercepat jatuh ke bawah. Jadi 100 sama dengan V0-nya kan 0 ya. Jadi 0 kali T tambah setengah kali A-nya pakai 10 T kuadrat. Jadi 100 sama dengan 5 T kuadrat. Berarti 5 T kuadrat sama dengan 100 T kuadrat sama dengan 100 bagi 5 berarti 20. T sama dengan akar 20. Oke ya. Jadi sama dengan akar 20 adalah 4,47. Oke. Nah, dari situ kamu bisa dapat jarak sini. Kan yang mau dicari ini. S atau range-nya ya. Jadi S sama dengan, karena dia GLB ya. Ini GLB ya, kita ingat lagi. Ini adalah GLB
maka V0 X-nya kali dengan T. Maka V0 X-nya adalah 40 kali dengan 4,47 second. Maka kita dapatlah jawabannya 178,9 meter. Oke, ada selisih sedikit dengan kunci jawabannya. Ini dapatnya 181 karena ini menggunakan G sama dengan 9,8. Coba kamu hitung kembali ya, kalau G-nya 9,8, dapat nggak jawaban ini? Saya menghitung pakai G-nya 10. Ya. Karena kalau nggak kasih tahu, berarti nggak masalah. Kalau di ulangan, kalau saya nggak kasih tahu, kamu pakai 10 ya nggak masalah ya, itu diperbolehkan. Soal nomor B bertanya besar dan kecepatannya ketika dia menyentuh tanah. Jadi saya gambarkan kembali ya, ini pesawat ketinggiannya 100 meter. Nah, kemudian ini ditembakkan bentuk parabola. Nah, ini ya, jadi V0 X-nya itu 40 meter per second. Lalu ini V0 Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika dia mencapai titik ini, maka vektornya akan seperti ini. Maka kamu cari V0 X-nya kan tetap nih. X-nya tidak berubah karena GLB. Yang Y yang perlu kamu cari. Jadi V0Y itu sama dengan VTY ya. Bukan V0, VT. Ini juga VT. Final. Berapa? Oke. Nah, VTY itu kita cari pakai rumus VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya itu kita mau tahu berapa. V0Y-nya kan 0 plus A-nya 10. T-nya tadi kita udah cari yaitu 4,47 second. Maka VTY-nya adalah 44,7 meter per second. Oke. Nah, dari situ kita bisa cari resultannya atau V-nya atau VT-nya. Kalau kalian perhatikan ini membentuk vektor kan dan tegak lurus kan VTY dan VTX-nya. Maka kalau mau cari VT sama dengan akar dari dipitagoraskan ya. Tambah 40 kuadrat. Maka jawabannya adalah, saya hitung ya, 44,7 kuadrat tambah 40 kuadrat. Ya. 3598,09. Jadi VT-nya sama dengan diakarkan ya. 59,98 jadi 60 meter per second ketika menyentuh tanah ya. Nah, berapa jaraknya? Berapa arahnya ya? Berarti tetanya ya, ini ya. Oke. Nah, ingat pelajaran vektor kemarin ya, theta sama dengan tan inverse dari komponen Y per komponen X sama dengan tan inverse dari komponen Y-nya tadi sebesar 44,7 ya negatif ya karena dia ke bawah kan per 40 ya, jadi berapa? Min 44,7 bagi dengan 40 ya, jadi min 48 derajat ini ya, sama dengan min 48 derajat. Ini adalah arahnya. Untuk soal ini, jadi dia lompat ya, dengan kecepatan 10 meter per second dengan sudut 30 derajat. Nah, lintasannya akan seperti ini. Oke, yang ditanya adalah H maksimumnya.
dan S maksimumnya. Oke ya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kalian tetap uraikan dulu komponen kecepatannya ya. Jadi ketika ada 30 derajat lalu 10 meter per second, maka carilah dulu V0Y-nya dan V0X-nya. Ya. V0Y sama dengan V kali sin theta 30 ya. Sama dengan 10 kali sin 30 sama dengan 5 meter per second. V0x itu sama dengan V cos theta sama dengan 10 kali cos 30 sama dengan 10 kali setengah akar 3 cos 30 ya. Berarti 5 akar 3 meter per second. Oke. Nah, berapa jauh dia dapat melompat? Berarti kamu perlu cari T totalnya. Karena untuk yang A nih, S max itu sama dengan V0X-nya kali sama T. Ya, T itu berarti T total ya. Nah, lebih mudah kamu cari dulu T di sini. T di sini berapa? Oke. Bagaimana cara carinya? Kita pakai GLBB ya. Berarti kan kita tahu bahwa di ketinggian maksimum berarti V T-nya Y ya sama dengan 0. VTY-nya sama dengan 0. Oke ya. Maka VTY sama dengan V0Y minus GT ya. Kenapa minus? Karena diperlambat. Berarti 0 sama dengan V0Y-nya tadi 5 kurangi sama 10 kali T. Maka 5 sama dengan 10 T. T sama dengan setengah second kan? Tapi itu hanya sampai di titik maksimum. Masih butuh lagi waktu untuk sampai ke daratan lagi, yaitu sebesar setengah second juga. Kalau ini dapatnya setengah, maka waktu dia turun juga setengah. Maka T total sama dengan setengah kali 2. Ini 1 second. Sehingga S max-nya kita dapat sebesar V0X itu 5 akar 3 kali 1. Jadi 5 akar 3 meter. Oke. Nah, sekarang yang ketinggian maksimum yang B. Kalau dia melompat dengan ketinggian maksimum, berarti kita cari S-nya. V0Y kali T min. Kenapa min? Karena melawan gravitasi kan. Ya, V0-nya itu tadi 5 kali 1 ya. Kurangnya sama setengah kali 10. Bentar ya, jangan pakai 1 lagi. Pakai setengah. Karena kita tinggi maksimum di sini kan. Tinggi maksimum ya. Tinggi maksimum itu hanya butuh setengah second saja untuk sampai ke ketinggian maksimum. Berarti pakai setengah. Oke. 5 per 2 kurangi sama. Ini berarti 5 dengan seperempat berarti 5 per 4. Sama dengan 4, 10 kurangi 5. Jadi 5 per 4. S sama dengan 1,25 meter. Ini adalah ketinggiannya ya. H max-nya ya. Sebesar ya. Ini H max biar tidak bingung. 1,25 meter. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita modelkan dulu ya dengan lebih simpel. Jadi ini sebuah permukaan, terus ada air ditembakkan. Mengenai sebuah gedung. Nah, kita mau cari berapa ketinggiannya. H di sini. Oke. Nah, ini adalah 30 derajat. 40 meter per second.
ini adalah, kita uraikan ya. Jadi V0 Y, terus cari juga V0 X. Oke ya. Jadi V0 Y itu sama dengan V kali sin 30 sama dengan 40 kali sin 30 sama dengan 20 ya. Sin 30 kan setengah. V0X sama dengan V kali cos 30 sama dengan 40 kali setengah akar 3. 20 akar 3. Ini adalah V0X-nya. Oke. Nah, kita tahu bahwa jaraknya dari pemadam kebakaran ini ke gedung ini itu adalah 50 meter. Nah, dari sini kalian bisa dapat waktu yang dibutuhkan. Kenapa? Kita tahu bahwa V0X itu selalu konstan. Ya, maka S sama dengan V0X, S-nya kan 50. Kali sama T, kita cari T-nya berarti ya. Berarti 50 sama dengan V0X-nya itu 20 akar 3 kali T. Jadi T sama dengan 50 per 20 akar 3. Oke, jawabannya adalah 1,44 second. Nah, kemudian dia tanya berapa ketinggiannya, berarti H ya. H itu pakai V0Y ya. Jadi GLBB dia. Cari S ya, H itu S berarti. S sama dengan V0T plus setengah HT kuadrat. V0-nya pakai V0Y ya. Nah, V0Y-nya tadi dapat 20 kali 1,44 tambah setengah. A-nya tuh gravitasi bernilai negatif karena dia melawan arah gravitasi ke atas. Kali 1,44 kuadrat. Maka jawabannya adalah 18,38 meter. Oke, untuk soal ini saya zoom ya bagian yang bawah ini ya. Ketika orangnya itu melempar, jadi ini orangnya melempar dengan 20 meter per second, lalu ini 30 derajat, kan lintasannya akan seperti begini. Oke, nah baru diteruskan ke bawahnya. Saya akan cari waktu sampai di sini dulu. T-nya berapa? Terus kecepatannya juga berapa? VT Y-nya ya. Oke, kita hitung itu dulu. Oke, pertama kita uraikan dulu vektor ini. Ini adalah V0Y, terus ini adalah V0X. Oke, jadi V0Y sama dengan 20 kali sin 30 derajat sama dengan berapa nih? 20 kali sin 30 setengah, berarti 10 meter per second. V0X itu 20 kali cos 30 derajat sama dengan 10 akar 3. Oke. Nah, untuk mencapai titik maksimum ini H ini, berapa sih T-nya? Ya, kita tahu bahwa ketika di titik maksimum maka V0 VTY-nya sama dengan 0 ya. Ya, VTY 1 ya ini ya. Jadi V ya. Jadi VTY sama dengan V0Y min JT. Ya, melawan gravitasi ya. Jadi ini 0 sama dengan 10 kurangi sama 10 kali T. Maka saya dapat T-nya itu 1 second. Berarti dari sini sampai titik puncak itu 1 second. Dari titik puncak ke bawah lagi 1 second.
Berarti ketika sampai titik sini, dia sudah 2 second. Saya tinggal cari waktu ketika sampai ke bawah ini. T-nya berapa? Oke ya. Nah, untuk mencari waktu yang kedua ini, kita hitung berapa kecepatan di sini dulu. Jadi VTY2 ini ya. Ini ya, VTY2. Oke. Nah, VTY2 itu harusnya akan sama dengan ini. V0Y. Ya. Jadi VTY2 sama dengan V0Y. Sama dengan 10 meter per second. Oke, sampai di titik itu dia akan 10 meter per second. Dari titik ini ke sini 1 second. Dari ini ke sini 1 second. Nah, sekarang dari sini jatuh ke tanah. Berapa second ya? Nah, kita dapat bahwa V di sini itu sama dengan VY ya. VTY di sini sama dengan 10 meter per second. Dan kita tahu bahwa ketinggiannya itu ini ke sini itu 45 meter. Oke. Nah, maka kita perlu cari berapa kecepatannya ketika mencapai titik ini. Jadi ini jadi V0 ya. Oke ya. Nah, bagaimana cara carinya? VT sama dengan V0 plus T. Karena tidak diketahui T-nya, jadi nggak bisa pakai cara ini. Berarti 2AS sama dengan V0T sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat. Jadi 2 kali A-nya karena dia jatuh ke bawah berarti A-nya positif ya. Kali sama 45 sama dengan VT kuadrat kurangi V0 di sini 10 ya. Maka ini dapatlah 20 ya 1000 ya. PT sama dengan 31,62 meter per second. Ini adalah kecepatan di titik ini. VT. Oke ya. Nah, sekarang cari waktu. Berarti pakai yang di atas ya. Ini ya. Oke. Jadi VTY sama dengan V0Y plus T. VTY itu 31,62, V0-nya 10 tambah A-nya 10 ya karena jatuh ke bawah kali T. Jadi 21,62 sama dengan 10 T. T sama dengan 2,16. Jadi ini 2,16. Berarti waktu total sama dengan 1 tambah 1 tambah 2,16. Jadi 4,16. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa kecepatannya ketika menyentuh tanah ini? Kamu sudah dapat VTY-nya. Jadi kalau saya gambarkan komponennya, dia akan seperti ini ya. Ini VTY-nya, ini Vx-nya. Oke. Saya zoom ya. Vx-nya tadi berapa? Kan dari awal sama ya. Yaitu sebesar cos 20 kali cos 30 berarti 10 akar 3. Nah, yang ini sebesar min 31,62 meter per second. Yang dicari ini dan sudut ini
arahnya. Oke ya, maka V sama dengan akar dari 10 akar 3 kuadrat tambah 31,62 kuadrat. Oke, maka didapat sebesar 10 akar 3 kuadrat tambah 31,62 kuadrat. Ya. Jadi 36 jawabannya ada 36. Oke. Sudutnya itu tan inverse dari Y per X ya. Jadi min 31,62 bagi sama 10 akar 3. Maka sama dengan shift tan inverse dari min 31,62 bagi dengan 10 akar 3. Ya, min 79,7 derajat. Itulah jawabannya. Oke guys, ada beberapa soal yang saya tidak bahas karena punya kemiripan yang sama. Silakan kamu coba kerjakan ya, latihan dengan soal-soal yang sisa yang tidak saya bahas. Pasti tidak susah.